Assalamualaikum ayah bunda dan kakak adik dimanapun berada. Kali ini kita akan sharing seputar anak yang tidak bahagia, anak yang sedih, bahkan dia trauma. Karena pengasuhan orang tuanya yang kasar, keras, bahkan tidak memperdulikannya. Sehingga anak ini berpikir, jikalau saya diberikan untuk bisa memilih takdir, maka saya takdir nggak mau dilahirkan dari orang tua yang saat ini, yang begitu tidak memperdulikannya. Sehingga banyak antara orang tua dengan anaknya yang sering berdebat, sering berselisih pendapat, bahkan ya mungkin boleh jadi ketidakbahagiaannya karena itu. Kalau hanya diskusi wajar, itu kan memang perlu antara orang tua komunikasi yang baik. Tapi di sini komunikasi sudah tidak semakin sehat. Maka kita bahas dari perspektif orang tua bahwa ada ternyata orang tua yang toksit, orang tua yang gagal, orang tua yang tidak mau belajar. Dia merasa benar sendiri. Sehingga ada pengasuhan yang dia terapkan. Yang pertama, pengasuhannya dia tidak memperdulikan anaknya. Dia acuh tak acuh, ya silahkan sajalah gimana engkau saja. Karena mungkin dia kurang ilmu agama, karena mungkin dia tidak belajar menjadi orang tua, jadi ke anak sok aja silahkan. Jadi terlalu membebaskan kepada anaknya. Sebenarnya ini menjadi toksik juga dan menjadi bahaya karena ya anak perlu juga perhatian, tapi tentu dengan perhatian yang baik, bukan hanya diberikan kata terserah. Sehingga anak belum punya bagaimana role model daripada orang tuanya. Lalu yang kedua, ada orang tua yang toksik itu karena tadi otoriter, galak, keras, bahkan pemarah. Sehingga bagaimana anak ini tidak bahagia, jadi harus mengikuti kata orang tua, anak gak diberikan pendapat. Nah begitu otoriternya dia menjadi orang tua. Lalu ada yang ketiga, itu bagaimana orang tua ini adalah tidak bisa mengajarkan anaknya, tidak bisa menjadi guru pertama, padahal orang tua adalah guru pertama bagi anaknya. Jadi tidak ada role model. Ini banyak juga kejadian. Sehingga ada yang merasa gagal, muncullah bagaimana perasaan anak. Perasaan anak itu nggak mau dekat dengan orang tua. Anak ini merasa tidak aman. Anak ini ngerasa tidak disayang. Itu sebenarnya akibat dari toksik orang tua yang mungkin keras, pemarah, dan dia nggak mau belajar sebagai orang tua. Yang dimana pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang sudah sangat berbeda zamannya. Ya, sekarang udah banyak informasi, zaman teknologi, bahkan sebenarnya anak cenderung cerdas tapi perlu untuk dibinanya. Lalu yang berikutnya, anak ini ternyata sering juga komentari, dijustifikasi tanpa dengan bijak oleh orang tuanya. Jadi dikomen setiap kelakuan yang dilakukan, dikomen terus tanpa dibina, dibimbing dengan cara yang baik. Jadi biasanya anak malah tidak enak, tidak bahagia karena terus dikomen. Jadi nggak mau maju, jadi nggak percaya diri, bahkan malu. Dan ada orang tua yang memang mungkin sebenarnya semua orang tua itu pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Tapi inilah yang menjadi toksik karena nggak belajar. Sehingga ada orang tua ketika anaknya nangis, ketika anaknya terlihat sedih, orang tua itu memarahinya, kau jangan nangis, kau jangan sedih. Padahal kan ada juga anak itu yang memang butuh mengekspresikannya. Butuh mungkin menangis, butuh mungkin mencari perhatian dari orang tuanya. Maka kalau orang tua belajar, berarti memang kita diperbolehkan untuk bagaimana anak ini mengekspresikannya. Jadi mengekspresikannya supaya, oh itulah ekspresinya, oh anak kita sedih, anak kita nangis, oh berarti kita kasih kesempatan untuk mengekspresikannya. Tapi mungkin karena kita nggak belajar ya sudah, kau nggak usah nangis, kau nggak usah sedih. Nah itulah ternyata kemanusiaan kita, kepedulian kita semakin terkikis karena kita nggak mau belajar. Atau ada orang tua yang ngerasa paling benar, pokoknya anak itu harus A, B, C, dan D. Jadi harus ngikuti kata orang tuanya. Dan satu arah, anak gak diperbolehkan ngomong. Nah ini bisa menjadi toksik juga ya. Sehingga ada yang saat ini sudah besar, udah dewasa, bahkan sekarang udah menikah anaknya, masih kerasa pengalamannya dididik oleh orang tua mungkin yang toksik, yang tidak bahagia, tidak menyenangkan. Mungkin ada yang masih kecewa dengan pola pendidikan orang tuanya.
Lalu ada juga yang orang tua itu terlalu memberikan beban. Jadi kalau misalkan tetangganya dia jadi PNS, tetangganya jadi pengusaha, tetangganya yang sukses. Jadi itu dibandingkan dan dijadikan beban untuk anaknya. Tuh lihat, orang lain tuh lihat, tuh A, B, C, dan D. Sebenarnya orang tua mungkin tujuannya baik ya. Untuk memotivasi anaknya, untuk supaya ya, anaknya bisa lebih baik. Tapi tidak semua anak yang bisa seperti itu. Akhirnya tadi ada anak yang merasakan tidak bahagia, yang sedih bahkan kecewa, karena beban itu tidak bisa ditanggung oleh dirinya. Karena dia beda dengan anak tetangga lainnya, sehingga ya beda. Mungkin orang lain dibanggakan, dia merasa tidak dibanggakan. Nah, ternyata di sini banyak toksit lainnya, atau yang membuat orang tua itu jadi gagal dalam mendidik, menjadi gagal dalam kedekatan dengan anak, menjadi gagal membangun hubungan emosional dengan anak karena banyak hal tadi, membanggakan, membandingkan, otoriter, dan sebagainya. Nah, hari ini kalau misalkan posisi sebagai anak dan kita yang merasakan hal tersebut, maka maafkanlah karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kita dan surga di bawah telapak kaki mereka yang harus kita muliakan, yang harus tetap kita hormati. Kita berikan mungkin maklum bahwa mereka belum belajar, bahwa mereka sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan berbagai macam sehingga belum bisa belajar mendidik kita dengan baik. Setelah memaafkan, tentu kita doakan orang tua kita dan kita harus bisa berdamai dengan diri kita walaupun mungkin pernah dibentak, pernah dipukul, pernah dididik dengan cara tidak baik, maka dimaafkan, maka didoakan dan kita belajar untuk mengikhlaskan hati kita, diri kita dari pola pendidikan yang tidak baik mungkin ketika itu. Dan lalu kalau kita menjadi orang tua, suatu hari nanti menjadi orang tua atau hari ini menjadi orang tua, maka kita belajar menjadi orang tua yang ideal. Pengen kita menjadi al-ummu madrasatul ula, si ibunya menjadi madrasah bagi anak-anaknya, ayahnya menjadi teladannya, menjadi pemimpin yang baiknya. Maka kita belajar menjadi orang tua yang ideal, yang tanggung jawab dunia akhiratnya. Dan juga bagaimana mungkin kita perlu juga menjaga kewarasan kita, menjaga bagaimana emosional kita, menjaga bahkan mungkin meningkatkan ilmunya dengan ikut senantiasa dalam komunitas kebaikan, entah majelis taklim, entah komunitas parenting, maka bisa ikuti komunitas-komunitasnya untuk tetap diskusi bagaimana pola pendidikan anak, bahkan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lalu kalau hari ini ternyata antara kita sebagai orang tuanya, karena mendidik seperti itu karena hasil didikan orang tuanya, sehingga masih ada trauma, luka batin, bahkan hal-hal yang tidak enak dalam hati dan pikiran yang belum bisa memaafkan, maka ini perlu bagaimana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar menyembuhkannya, belajar untuk berdamai. Kalau ternyata tidak bisa untuk menyembuhkan oleh diri sendiri karena saya masih berdebat dalam hati, dalam pikiran, belum bisa sepenuhnya melepaskan emosi itu, mungkin bisa meminta bantuan kepada terapi, konsultan, bahkan kita pun buka kelasnya untuk bagaimana melepaskan emosi itu. Dan tentu kita sebagai anak senantiasa mendoakan orang tua kita. Sebagai orang tua, kita pengen menjadi orang tua yang ideal sehingga orang tuanya hebat, anaknya memiliki bakat, dan sehingga anak itu menjadi sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.